Di sisi manusia, Nefeng, ia dan penguasa Pulau Qianji adalah puncak Martial King, sedangkan puncak Raja Monster yang tersisa hanyalah Raja Ular Mistik dan juga Raja Hiu Darah. Nefeng pun mengerti ia akan menangani salah satunya. Setelah itu terlihat di dekat pantai banyak orang-orang yang berkumpul untuk mengikuti kompetisi. Salah satu dari mereka terkejut. Begitu banyak Martial King yang datang untuk kompetisi ini. Tapi mereka pun yakin akan menang. Diperkenalkanlah penguasa Pulau Qianji. Nefeng pun memberikan hormat kepada penguasa Pulau Qianji. Penguasa pulau tahu Nefeng yang menghabisi Raja Naga Hitam. Ia pun ingin Nefeng tunjukkan performa yang terbaik padanya nanti. Akan tetapi tiba-tiba saja terjadi suatu gempa yang menyebabkan naiknya air pasang laut. Ternyata yang muncul adalah seekor hiu dari dalam air. Ia pun meledakkan kekuatannya yang cukup hebat di sana. Kemudian hiu itu pun berubah menjadi wujud manusia. Diketahui ia adalah Sains Hiu Darah. Terlihat penguasa pulau terkejut, Raja Hiu Darah telah menjadi Sains Monster. Hal itu pun membuat orang-orang pesimis karena mereka tidak punya peluang untuk masuk ke Pulau Suci. Namun berbeda dengan Nefeng yang tampaknya percaya diri dengan kehadiran Sains Hiu Darah. Hiu Darah mengatakan ia telah menemukan sumber spiritual di ujung utara. Seandainya tidak hilang terlalu cepat, ia bisa menjadi lebih kuat. Penguasa Pulau Lanyang menjelaskan, rumornya bahwa di kedalaman kutub bumi terkandung energi kekuatan yang sangat murni, dapat mendorong kultivasi menjadi kuat. Penguasa Pulau Qianji bilang, meski energi di kutub bumi sangat melimpah, tapi hanya berfluktuasi atas kemauannya sendiri. Tempat fluktuasi biasa disebut sumber spiritual. Ditambah lagi sumber spiritual bumi sangatlah langka, dan orang ini sungguh beruntung. Monster Hiu Darah mengatakan, ia bukan satu-satunya yang beruntung. Lalu ia pun memanggil teman monsternya, yaitu seekor hiu yang terbang. Ternyata itu adalah Raja Hiu Raksasa. Tinggal selangkah lagi untuk menjadi monster sains. Hiu Raksasa menanyakan, apa Nefeng yang menghabisi Raja Naga Hitam? Nefeng pun membenarkan hal itu. Hiu Raksasa pun akan membuat perhitungan masalah ini kepada Nefeng nanti. Dan Nefeng pun menantikannya. Senior Lanyang memberitahukan pertandingan pertama siapa yang akan maju dari ras monster. Lalu muncullah seorang wanita dari ras monster. Ternyata ialah yang akan maju di pertandingan pertama. Senior Lanyang mengatakan bahwa wanita itu adalah Ratu Ular Mistik. Kemudian Nona Yuyao akan maju dan akan berjuang atas nama kemanusiaan. Ditambah lagi pertandingan ini menentukan masuknya ke Pulau Suci. Saat itu orang-orang pun meremehkan Nona Yuyao, hanya Martial King tahap menengah tidak akan bisa mengalahkan Ratu Ular Mistik. Senior Lanyang mengingatkan bahwa Ratu Ular Mistik lebih kuat dari Raja Naga Hitam dan biarkan saja ia yang menghadapinya. Sedangkan penguasa Pulau Qianji mengatakan, anak muda sekarang sungguh sangat sembrono. Namun menurut Nefeng, Nona Yuyao memiliki peluang untuk menang yang lebih tinggi. Nefeng hanya merasa Nona Yuyao lebih cocok daripada Nefeng dan para senior untuk melawan Ratu Ular Mistik. Kekuatan Nona Yuyao tidak lebih buruk dari puncak Martial King. Mendengar itu, senior Qianji mengatakan ia sangat ingin lihat kemampuan yang Nona Yuyao miliki. Akhirnya para senior pun mengizinkan. Terlihat Nona Yuyao memperkenalkan dirinya dari sekte Daoyin dan memohon bimbingan Ratu Ular Mistik. Ratu Ular Mistik mengatakan ia takutnya kehilangan kendali dan tidak sengaja menggores wajah cantik Nona Yuyao. Tapi karena Nona Yuyao sendiri yang memintanya, maka ia tidak akan menunjukkan belas kasihan.
Hingga akhirnya pertarungan mereka berdua pun dimulai. Terlihat Nona Yuyao memainkan serulingnya untuk melawan Ratu Ular Mistik, sedangkan Ratu ingin melihat berapa lama Nona Yuyao bisa bertahan. Nona Yuyao pun mementahkan serangan yang dilancarkan oleh Ratu Ular Mistik, yaitu dengan serulingnya. Terjadilah benturan kekuatan di antara mereka berdua. Hiu raksasa juga terkejut. Ternyata Nona Yuyao bisa seimbang dengan Ratu Ular Mistik. Tapi hiu darah mengatakan bahwa Ratu Ular Mistik belum bertindak serius. Terlihat Ratu Ular Mistik mengeluarkan jurus bayangannya untuk menyerang Nona Yuyao. Namun dengan mudah Nona Yuyao menghancurkan semua bayangan dengan kekuatan serulingnya. Hal itu pun membuat Ratu Ular Mistik terpukul mundur. Lantas hiu darah menyuruh Ratu Ular Mistik untuk berhenti bermain-main dan kalahkan Nona Yuyao dengan wujud ularnya. Mendengar itu, Ratu langsung berubah menjadi mode ularnya dan mengatakan Nona Yuyao jadilah mangsanya. Kemudian Ratu langsung menyerang Nona Yuyao dengan semburannya, tapi Nona Yuyao langsung menghalaunya dengan kekuatan seruling. Setelah itu Nona Yuyao memainkan serulingnya kembali. Lalu gumpalan kekuatan dari suling itu pun menjadi pedang besar yang siap menyerang Ratu Ular Mistik. Melihat pedang besar tersebut, Ratu mengatakan bahwa Nona ingin merusak fisiknya. Jangan harap karena itu cuma mimpi. Ia pun bersiap menyemburkan kekuatannya dari mulutnya untuk menyerang balik. Terjadilah benturan kekuatan yang hebat di sana. Setelah hal itu, Nona Yuyao melempar serulingnya ke atas dan menjadi percikan kekuatan pedang cahaya yang menyerang Ratu Ular Mistik. Terlihat Ratu Ular Mistik pun kesakitan hingga akhirnya ia pun menjadi tepar. Kemudian Ratu Ular Mistik pun mengaku kalah kepada Nona Yuyao. Senior Lan yang mengumumkan pertandingan pertama ras manusia yang menang. Hal itu pun disambut oleh teriakan dari orang-orang. Terlihat hiu darah memarahi Ratu yang kalah oleh Martial King menengah, yaitu Nona Yuyao. Ratu menjelaskan bahwa kekuatan Nona Yuyao lebih kuat dari puncak Martial King. Namun hiu raksasa berkata, itu dikarenakan Ratu Ular Mistik yang terlalu lemah. Dan hiu raksasa yang akan membawa kemenangan untuk ras monster. Sementara senior Qianji memuji Nona Yuyao, gadis yang luar biasa. Ia pun meminta maaf karena sebelumnya meremehkan Nona Yuyao. Terlihat saat itu Ne Feng dan Nona Yuyao bertatapan, yang membuat Nona Yuyao menjadi malu. Namun saat itu tampaknya di belakang Nona Bing melihat hal tersebut. Ia juga melihat suaminya yang tampak akrab dengan Nona Yuyao. Kemudian hiu raksasa menanyakan siapa yang maju berikutnya, yaitu dari ras manusia. Ketika itu senior Lan Yun pun akan maju, karena setelah ia melewati teknik api kaisar esensi inti, ia sudah menjadi Martial King demi umat manusia. Namun tiba-tiba saja Nona Bing mengatakan biarkan ia yang maju. Oke guys, itu adalah dari donghua yang berjudul Peak of True Martial Arts part ke-16-nya di season 2 kali ini. Dan untuk part selanjutnya akan diupdate setelah episode barunya muncul, oke? Terima kasih buat kalian yang menonton sampai detik ini dan selalu mensupport channel admin. Sehat-sehat buat kalian semua dan jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan setiap notif berikutnya. Loncengnya juga dipencet, oke? Agar kalian tidak ketinggalan setiap video baru lainnya. Dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya. See you next time.
and bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.